Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Puji nama Tuhan, semoga hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita dan keberkahan daripada Tuhan. Kita menjalani hari-hari hidup kita dengan pengucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di pagi ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema pisahkan diri dari dunia. Kita baca bersama Bapak Ibu dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam tema pisahkan diri dari dunia ini, Bapak Ibu, mari kita mau belajar bahwa sebelum kita menginjakan kaki di kerajaan surga, maka terlebih dahulu kita harus dipisahkan dari dunia ini. Kalau kita tidak terpisah dari hal-hal duniawi, maka tidak akan kita bisa menginjakan kaki dalam kerajaan surga. Karena ini kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Meskipun kita tinggal di dunia ini Bapak Ibu, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita baca bersama juga dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan di situ mengatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Meskipun Bapak Ibu dan saya tinggal di dunia ini, tetapi kita tidak boleh seperti dunia ini. Kekristenan seringkali dilambangkan itu seperti ikan yang hidup di laut. Meskipun ikan itu dia tinggal di laut yang asin, tidak membuat daging ikan itu dia menjadi asin, Bapak Ibu saudara-saudara. Cara berenang ikan pun melawan arus, Bapak Ibu. Demikian kita juga, walaupun kita tinggal dalam dunia ini, tapi kita harus melawan arus, Bapak Ibu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan dibuang dari hadirat Allah, maka disinilah mulai terjadi yang namanya program penyelamatan Allah terhadap umat manusia dengan cara memisahkan miliknya dengan milik dunia. Kita contoh, Bapak Ibu, kita lihat Nuh itu dipisahkan dari orang-orang yang berdosa demi menyelamatkan keluarganya dari orang-orang berdosa itu. Allah memisahkan mereka, Bapak Ibu. Abraham juga dipisahkan dari sanak saudaranya. Supaya apa? Dia bisa menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kita lihat Lot dipisahkan dari Sodom dan Gomora. Untuk apa? Menyelamatkan umat pilihan Allah. Semuanya ini Bapak Ibu dilakukan Allah demi satu tujuan, yaitu apa? Menjadi serupa segambar dengan Dia. Dia mau apa? Dia punya program itu rampung, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia di tengah dunia ini. Gambaran yang paling konkret Bapak Ibu, dalam Alkitab kita bisa lihat milik Tuhan dari milik dunia adalah pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengutus orang Israel untuk mengoleskan ambang pintu rumah mereka dengan apa? Dengan darah anak domba Allah. Supaya apa? Untuk menyelamatkan anak-anak Israel dari tulat anak sulung, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini proses penyelamatan. Ini bukan bergantung baik buruknya ambang pintu atau baik buruknya anak sulung, anak domba itu. Tapi ini Bapak Ibu, ini bergantung ada atau tidak darah anak domba Allah dalam ambang pintu itu. Jadi keselamatan bukan tergantung baik buruknya kita, budi pekerti kita, perbuatan baik kita, tapi bergantung pada atau tidak ada darah anak domba Allah tidak dalam diri kita.
sebagai anugerah daripada Allah. Keselamatan bukan tergantung pada diri kita Bapak Ibu, tapi tergantung dari pemberian Allah, kasih karunia Allah. Dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang baik Bapak Ibu, dan yang bisa menyelamatkan dirinya tanpa bergantung pada Tuhan. Manusia hanya diselamatkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk menjadi apa? Serupa segambar dengan Allah. Bapak Ibu, keselamatan itu tidak tergantung dari kita, tapi tergantung sepenuhnya daripada darah anak domba Allah yang dimeteraikan Tuhan Allah dalam setiap kehidupan kita, yaitu melalui kematiannya, kasih karunia-Nya. Kita merupakan orang yang telah menerima kasih karunia Allah, orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kita sudah ditebus, kita sudah dibayar dosa kita oleh Tuhan di tiang kayu salib, berarti mari kita harus berani untuk memisahkan diri kita dari kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, mari, ada makna daripada keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah tebus hidup kita, Bapak Ibu, kita harus benar-benar berjuang untuk mengerjakan setiap keselamatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mustahil Tuhan menebus saudara dan saya, lalu Tuhan menempatkan saudara dan saya pada posisi yang lama. Itu tidak mungkin. Ketika kita ditebus, dipisahkan dari kehidupan yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru, selanjutnya kita harus bergerak Bapak Ibu, menjauhkan posisi kita yang tadinya hidup di kehidupan yang lama, dan mari bergerak menuju kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baru yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, setelah bangsa Israel ditebus dan diberikan tongkat, yang Tuhan berikan tongkat kepada Musa, dan Tuhan membantangkan itu lautan Bapak Ibu, bangsa Israel terpisah dari bangsa Mesir. Dan di sini Bapak Ibu, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia menempatkan bangsa Israel kepada posisi yang baru Bapak Ibu. Dan mari kita merenungkan bersama, tidak ada Bapak Ibu kehidupan yang kekal di dunia ini selain kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memisahkan diri kita daripada kehidupan duniawi, daripada kehidupan yang lama, dan kita menjalani kehidupan yang baru. Kita hidup dalam keselamatan Allah. Kita harus memiliki cara hidup yang berkenan, bukan lagi cara hidup seperti dunia ini. Mari kita melayani Tuhan Bapak Ibu dengan cara hidupnya Tuhan, cara seperti apa yang Tuhan mau. Jika kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan benar, Bapak Ibu, iblis itu tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bekerja, dan dia akan menawarkan segala cara untuk kembali menjatuhkan kita. Tapi mari kita, orang-orang yang sudah ditebus, yang hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam roh, mari kita punya keinginan kuat untuk mengerjakan keselamatan, hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Bapak Ibu, kita renungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Jadilah orang-orang yang berkenan, yang diperbaharui oleh akal budi kita. Dan mari kita bertobat, berubah. Dan ketika kita bertobat, hidup bersungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kehidupan yang baru, iblis tidak akan berani untuk menyentuh kita Bapak Ibu, karena kita sudah menjadi milik Allah. Mari kita berbalik ke jalan Tuhan. Kita pisahkan diri kita daripada dunia ini Bapak Ibu, dan kita merenungkan bahwa hidup beda merupakan panggilan yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus mengubah dunia kita untuk membawa berkat bagi sesama kita. Kita harus menjalani hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukannya hidup menurut perintah dunia ini. Kita harus melepaskan semua hal yang kita patut lakukan. Kita lihat dan kita merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan. Dia sudah mati buat setiap kita, mengorbankan nyawanya, gantikan kita untuk kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita harus mengarahkan diri kita sepenuh kepada Tuhan. Kita harus bersedia mengubah sikap hati kita. Kita harus mengisi hari hidup kita dengan sikap hati dan motivasi hidup yang benar, dan melakukan segala perintah Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan, menerangi setiap jalan kita. Jadilah terang, jadilah berkat bagi sesama kita, bagi setiap siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Dan mari kita berlaku dengan setia, taat kepada Tuhan. Pisahkan hidup kita dari dunia ini, karena kita milik kepunyaan Tuhan. Hiduplah serupa segambar dengan Allah, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.